Pertanyaan saya, ya setelah mengatakan secara singkat saja tadi ya gambaran tentang kabinet bayangan di negara-negara maju seperti negara persemakmuran itu, yang dibikin oleh Ferry ini serius seperti itu nggak sih? Ya, saya meragukan itu. Saya sampai tahap di mana nih orang ngerti metodologi nggak sih? Tapi maksud saya adalah di sini aja nih, di tahap di mana kita menilai berdasarkan siapa orang-orangnya. Ini kita udah langsung down ya. Kita langsung melihat, ini sih bercanda. Makanya saya gunakan istilah ini gimmick. Ini kita tunggu ininya ya, gagasan-gagasannya. Kita tunggu siapa. Menurut saya yang pertanyaan tentang presiden tuh nggak usah lah ya. Nggak apa-apa, nggak ada juga. Kita tahu kok pemimpinnya Anies. Jadi pertanyaan saya adalah sebetulnya yang sedang hendak dicapai oleh teman-teman ini adalah yang sesuatu yang lebih jangka panjang ya. Memperbaiki sistem. Jadi bukan soal orang nih, memperbaiki sistemnya atau lebih pragmatis, ingin menggoyang pemerintahan yang sedang berkuasa. Tapi emang terus terang ujung-ujungnya kan di Indonesia ini kita mau tidak mau inevitable secara tak terhindar kan bertanya tentang ini misi politiknya apa ya? Oke, selamat datang lagi pemirsa On The Table OTT di meja besar ini. Nah pemirsa, kalau kita lihat belakangan ini situasi politik kita atau setidaknya vibes politik kita itu makin rame, makin berwarna dan makin lucu juga kadang-kadang. Dan ada beberapa peristiwa yang membuat kita merasa negara ini makin lucu ternyata. Salah satunya adalah kemunculan kabinet bayangan yang diinisiasi oleh Ferry Hamsari dengan Ahmad Zilul Qurani. Dua tokoh ini menginisiasi lahirnya kabinet bayangan. Dan kabinet ini menurut mereka adalah zakon kabinet karena dipilih oleh rakyat lewat proses yang panjang dengan ada semacam panitia seleksi gitu. Dan hari ini kita mau ngobrolin soal ini santai-santai aja. Kita anggap ini sebagai warna dalam dunia demokrasi dan di sini ada Om Ade Armando. Siap. Yang akan kita ulas tentang kabinet bayangan ini. Selamat datang lagi Om. Terima kasih diundang lagi. Sehat sekali Om ya sekarang. Alhamdulillah. Segar sekarang, segar, sehat. Kurang tekanan beban itu ya. Sekarang fokus di Cokro ya Om. Sejak ngaji makin PSI rame loh Cokronya. Iya. Iya. Makin rame. Aku Saya lihat, senang. Wih, rame sekali Cokro. Iya. Karena Om Ade udah fokus di situ ya. Ya, kurang lebih waktu terbesar saya luangkan buat Cokro dan PIS. Oke. Om, seperti tadi saya omong di awal Om, ini ada kabinet baru. Ya. Yang mungkin pertama-tama kita provisiat dulu buat Bang Ferry akhirnya jadi menteri kan dia. Walaupun menteri di kabinet bayangan, setidaknya adalah jabatan menteri itu. Walaupun menteri bayangan. Nah, kalau Om Ade sendiri melihat ini kan fenomena politik ya Om ya. Di dunia sosial politik kita. Apa sih ini artinya? Kabinet bayangan ini. Ya buat saya untuk sementara saya menganggap ini sebagai sebuah gimmick aja sih sebetulnya. Gimmick politik. Nggak serius ini sih ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Tapi sebenarnya gini, ide kabinet bayangan tuh sesuatu yang sebetulnya penting sih. Ya, ini kan dikembangkan terutama di negara-negara persemakmuran ya kalau nggak salah. Sistem Inggris ya, sistem parlemen. Ada Inggris, ada Australia gitu dan beberapa negara lainnya itu. Dulu saya belajar nih ketika masih kuliah dulu ya. Itu seperti kalau petinju tuh sebelum bertanding dia punya sparring partner gitu ya. Sparring partner tapi yang serius nih ya. Terutama biasanya dikembangkan oleh kubu oposisi. Ya, kan biasa kalau di sistem parlemen kan ada partai yang sedang berkuasa, ada partai oposisinya kan. Nah, partai oposisinya ini kemudian membentuk semacam kabinet bayangan. Jadi misalnya saja, ya sebutlah menteri apa yang terkemuka, menteri keuangan lah gitu ya. Menteri keuangan yang resmi kan ada. Dia punya kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Nah, si kabinet bayangan ini menunjuk ada satu menteri keuangan yang sama pinternya dengan menteri yang sedang berkuasa itu.
dan kemudian kerjaan dia adalah mengawasi ya si kebijakan-kebijakan tersebut. Dan kemudian seandainya dianggap sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang memiliki kelemahan, cacat gitu ya, atau arah yang salah, ini akan di-challenge nih oleh si Menteri Keuangan yang datang dari kabinet dari kubu oposisi. Dia bilang harusnya nggak gitu ya, ini salah nih cara Anda melakukan. Ya taruhlah kita bicara di Indonesia, taruhlah ada yang bikin apa MBG gitu kan ya. Saya lupa MBG itu di bawah kementerian apa ya? Badan dia. Oh badan, ya sebuah badan. Badan sendiri. Badan sendiri, ya taruhlah nanti si kabinet bayangan akan membentuk juga badan MBG yang bayangan. Iya, Koperasi Desa Merah Putih. Ya misalnya koperasi, nah Koperasi itu contoh yang Desa bagus Merah kan Putih, ya. Nggak gitu bikin koperasi itu, atau bukan gitu dong MBG itu. Mestinya yang jadi dapur tuh sekolah-sekolah misalnya. Terus dia paparkan sebuah semacam program yang versinya si Menteri Bayangan ini. Sehingga orang bisa selalu melihat, oh ada dua konsep paling tidak yang bisa dikembangkan terkait dengan sebuah topik tertentu ya. Dan itu keluar dari sebuah lembaga yang punya kredibilitas ya. Jadi Menteri Bayangan itu atau Kabinet Bayangan itu kementerian yang dihormati, yang dianggap sebagai, ini memang adalah sesuatu yang men-challenge si pemerintah yang sedang berkuasa. Sama seriusnya bikin ide-idenya ya, konsepnya atau proposalnya itu sama kuatnya dengan yang dibikin oleh si pemerintah yang sedang berkuasa. Sehingga orang selalu bisa melihat adanya konsep alternatif lah, gagasan alternatif, program alternatif yang dikembangkan oleh si Kabinet Bayangan. Makanya itu serius ya. Jadi instead of alih-alih cuma dikritik oleh misalnya Ferry Amsari sebagai seorang aktivis publik gitu ya. Sebagai dosen, sebagai YouTuber misalnya yang ngomong itu keras gitu ya. Tapi kan sendirian dia ya. Dan dia ya itu adalah kritik yang sama derajatnya dengan kritik dari para pengkritik yang lain, YouTuber yang lain kan. Nggak bisa dikatakan kalau yang dibikin oleh Ferry Amsari adalah lebih tinggi, lebih berkualitas daripada yang lain kan, atau lebih serius. Nah kalau itu Kabinet Bayangan, memang kerjaan si Kabinet Bayangan itu antara lain adalah mengawasi, tapi kemudian merancang gagasan-gagasan tandingan yang sama seriusnya. Dan karena itu datang dari sebuah lembaga yang dihormati kan, kubu partai oposisi kan jadinya. Ya, di Indonesia misalnya PDIP lah. Ya. PDIP daripada nyinyirin terus gitu ya, bikin sebuah Kabinet Bayangan ala PDIP. Orang-orang PDIP duduk di situ ya, dan kemudian mengajukan gagasan-gagasan alternatif. Nah itu kalau itu yang terjadi, itu menurut saya sih keren ya. Memang tidak menyenangkan buat partai atau kubu yang sedang berkuasa, karena apapun yang mereka keluarkan itu akan bisa di-challenge oleh si Bayangan ini. Dan yang keluar dari Bayangan ini dilihat secara serius oleh masyarakat. Masyarakat juga akan menghormati dan menganggap bahwa atau akan menilai sebenarnya ada cara lain ya daripada program yang dikembangkan oleh pemerintah ini. Pertanyaan saya ya setelah mengatakan secara singkat saja tadi ya gambaran tentang Kabinet Bayangan di negara-negara maju seperti negara persemakmuran itu, yang dibikin oleh Ferry ini serius seperti itu nggak sih? Ya, saya meragukan itu. Oke, saya meragukan itu karena ya paling tidak ini siapa sih yang bikin? Ya Ferry pinter lah, kita hormati dia. Dia muncul di film ya. Dia Dirty Vote dia muncul, dia juga sering diminta bicara di berbagai talk show di televisi misalnya kan, atau radio atau YouTube misalnya. Tapi kan kemudian pada dasarnya ya dia adalah tadi seperti yang saya katakan, seorang warga dari masyarakat sipil ya, civil society yang pintar tapi juga nggak nomor satu pinternya gitu kan. Dia dan kemudian dia bukan datang dari organisasi tertentu, kecuali dia kan dari Andalas ya, kalau nggak salah ya. Misalnya Andalas bikin, tapi ini kan bukan juga. Nah dengan teman dia sendiri kita kenal sebagai seorang yang sangat, saya nggak mau sebut sebagai sepenuhnya kritis, tapi memang orang yang misalnya kalau kepada Jokowi itu dia anti banget. Dan sampai tahap di mana pokoknya apapun yang dilakukan oleh Jokowi itu salah aja. Nah saya agak kurang jelas ingatan saya apakah terhadap Pak Prabowo pun dia begitu. Jadi kan termasuk satu dari sekian tokoh yang menggaungkan isu makar waktu itu.
Iya, betul. Nah sekarang saya baru ingat ya. Jadi benar, bukan hanya kepada Pak Jokowi, terhadap pemerintah Prabowo dia juga sampai di tahap di mana dia terkesan seperti seolah-olah pokoknya oposisi sepenuhnya, total. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini salah ya. Kadang-kadang menurut saya secara berlebihan. Tapi kemudian selain Ferry ini siapa lagi di kubu ini? Ya. Iya. Ada Bima Yudhistira. Itu menterinya. Menteri. Nah, ya, kita lihat dulu siapa yang berada di belakang ini. Ada tim seleksinya itu ada Bivitri. Ada Bivitri Susanti. Ada Zainal Abidin Mokhtar. Zainal Abidin Mokhtar yang dari UGM. Terus ada satu lagi. Ada satu saya lupa. Ya, okay. Ada 3 itu tim seleksinya. Paling tidak 2 dari 3 itu. Iya. Itu ya sama karakternya dengan. Kalau bahasa orang netizen itu satu kolam sama Ferry. Satu kolam sama Ferry itu. Tapi kita jangan pakai itu. Mereka itu satu circle. Mereka punya visi yang sama kayaknya. Visi dan artian pokoknya anti. Iya. Pokoknya udah nggak tertolong lah. Ini kan untung nggak ada Pak Saiful Mujadi di sini ya. Barangkali Pak Saiful pernah diundang tapi dia nggak mau kan ya. Tapi maksud saya adalah yang sampai tahap di mana kalau Pak Saiful misalnya saya ingin katakan dia kan sampai tahap di mana dia udah putus asa ngelihat pemerintah Prabowo ini. Buat dia memang udah nggak tertolong ini ya. Karena itu seharusnya diganti pemerintahnya. Betul. Saya duga semangatnya Ferry dan kawan-kawan kurang lebih ya seperti itu ya. Pokoknya lawan, pokoknya ini nggak benar ya. Dan kemudian dia membentuk kabinet bayangan ini dengan cara yang Anda bilang tadi dengan cara yang demokratis. Demokratisnya di mana? Menurut mereka itu jadi dikumpulkan sekitar 100 sekian orang lalu kemudian disaring lagi jadi 102, kemudian dari 102 itu yang terpilih 15 ini. Ya siapa itu yang memilih itu? Mereka membuat ini kayak survei gitu. Atau bukan survei, seperti apa ya? Enggak, saya meragukan sekali itu. Meragukan karena pertama-tama nanti Anda sebut aja nama-namanya ya. Tolong disebut nanti ya. Oke. Ini misalnya si Ahmad Zilul kan itu tadi prakarsanya kan Ferry Hamsari dengan Ahmad Zilul. Berdua, Ahmad Zilul itu sama-sama jadi menteri nih ya. Sama-sama jadi menteri. Pak Ferry Pak Ferry kan Mensesnek. Ahmad Zilul itu Seskap. Jadi counterpartnya Teddy Wijaya. Oke. Maksudnya counterpart tuh di pemerintahannya si Teddy. Di bayangannya si Zilul itu Ahmad Zilul. Lalu Sofwan Albana Hoiruzat. Itu Menteri Luar Negeri. Nah ini contoh nih baru satu nih ya. Kalau Anda adalah seorang disurvey tiba-tiba ada rentetan nama ini, terus ada nama-nama itu, Ferry Amsari mungkin kita tahu lah ya, mungkin angkanya tinggi. Zilul nggak terkenal. Yang Menteri Luar Negeri siapa tadi barusan? Albana Hoiruzat. Who the hell he is? Kalau dikatakan demokratis ya, kecuali dikatakan bahwa yang menentukan siapa yang duduk di kabinet itu adalah Ferry. Yang tadi Ferry plus Zilul. Bukan Zilul. Siapa yang bertiga itu juri itu si Bivitri Susanti, Zainal Abidin Mokhtar dan siapa, mereka menggodok itu ya. Maka muncullah nama-nama. Coba yang Menteri Luar Negeri tadi penjelasannya apa dia itu? Nggak ada. Rata-rata aktivis ini mereka. Aktivis. Terus siapa lagi boleh nggak? Sebut aja beberapa nama. Kuri Maharani. Menteri Pertahanan. Counterpartnya Safri Samsudin. Kuri Maharani. Saya minta maaf. Saya nggak tahu sama sekali nama ini. Iya memang nama-nama asing sini. Ya. Kalau kita ya, buat mereka ini terkenal banget. Karena kan tadi circle kan. Ya circle. Jadi ini adalah sebuah kabinet yang dipilih berdasarkan nama orang-orang yang mereka kenal sendiri. Saya duga itu bukan orang-orang UI. Bukannya saya mau sombong, tapi saya kan orang UI. Kayaknya di UI sendiri nama-nama itu nggak dikenal. Yang saya kenal tuh satu lagi yang dari Selios itu loh. Oh, si Bima Yudhistira. Adi Negara. Menteri Keuangan. Dia sering challenge Purbaya sih kalau di
pemerintah cukup terkenal. Cocok lah, itu agak cocok lah. Jadi dari sekian nama ini yang lumayan populer itu ya Ferry Amsari dengan Bima Yudhistira. Walhi satu lagi. Iqbal Damanik. Iya, Iqbal Damanik. Iqbal Damanik itu orang Greenpeace. Ya. Lumayan ada suaranya. Lumayan ada suaranya. Ya. Tapi yang lain kita nggak kenal. Kalau Anda pampang ini di layar, suruh penonton menilai sendiri siapa orang-orang ini. Saya yakin mayoritas nggak kenal. Dan counterpartnya ngeri-ngeri Om. Kayak Menteri Pertahanan tadi itu. Anda si Ferry aja, Ferry sebagai Mensesnek. Itu kan counterpartnya Mensesnek Prasetyo Adi, Dudung Abdurrahman, Muhammad Kodari, Kepala Bakom. Ini gimana Anda? Karena gini, kemudian kalau begini kan orang tidak melihat, kalau counterpart kan dipahami sebagai rekan partner gitulah. Tapi orang kan melihatnya versus. Oh nggak apa-apa. Kalau kabinet bayangan versus kabinet Pak Prabowo. Kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan? Kalau mau kan, orang nanti bisa lihat, Ferry lu debat sama Muhammad Kodari aja, ya kan? Gimana? Iya. Gimana? Sementara kalau tadi kita dengar penjelasan Bang Ade bagaimana kabinet bayangan di luar itu yang dibentuk oleh partai oposisi, itu benar-benar kredibel dan dia punya kapasitas luar biasa. Betul. Bahkan bisa melampaui kapasitas kabinet yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Di kayak Ferry kenapa dia nggak ditunjuk jadi Menteri Hukum misalnya kan? Karena dia benar ya. Kenapa jadi Mensesnek? Kan jadi nggak jelas juga kan. Anda mau ngurus apa Fer? Di Mensesnek itu. Berarti nggak meritokrasi juga dong. nah itu jadi lucu. Makanya ini fenomena lucu sih. Tapi menarik sih Om ya kan. Tapi jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan. Ini diumumkan, saya yakin orang-orang tuh menganggap who the hell are they? Orang-orang ini siapa sih? Sebagai lawannya, taruhlah siapa menteri yang kita hormati lah. Ya misalnya Menteri Keuangan. Keuangan. Ya lawannya Bima ya lumayan lah ya. Cuman ya saya punya catatan. Tapi secara teoritis. Secara teoritis ya. Dan saya punya catatan khusus dari pengalaman saya melihat. Kalau latar belakang kan, kalau Purbaya kan emang hidupnya di lingkungan itu. Kalau Yudi ini di LSM kan. Selios itu. Dan dia pernah waktu itu bikin kajian yang metodologinya berantakan. Menurut saya itu sampai tahap yang bukan dia barangkali ya Seliosnya kali ya. Tapi karena dia yang muncul kan orang mengenal dia sebagai Selios. Dan ketika Selios bicara yang muncul dia kan. Saya sampai tahap di mana nih orang ngerti metodologi nggak sih? Sampai begitu gitu ya. Nah jadi kalau begini sistemnya saya khawatir karena pertama-tama orang akan menilai dari siapa sih yang ditunjuk menjadi menteri-menteri. Betul. Ya. Begitu nama-nama yang muncul nama-nama orang tidak terkenal, tidak berarti tidak terkenal itu bodoh ya, atau betul. Kita nggak tahu ya. Cuma kan karena yang muncul adalah orang-orang yang Anda bilang ini satu kolam dengan mereka, ya bahasa orang netizen. Bahasa netizen. Iya. Tapi saya mau bilang bahwa dengan sendirinya orang akan kehilangan respect, nggak ada penghargaan terhadap kabinet bayangan ini, ya. Dan C. Arizona, Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, counterpartnya Om. Yusril Isa Mahendra. Silakan mau debat dengan Pak Yusril. Syanitar Burhanuddin Jaksa Agung. Anda mau counterpart itu, ayolah ya. Ini Vincent menyebut beberapa nama karena dia sistemnya misalnya Menteri apa tadi Hukum. Menteri Hukum. Yang dilawan counterpartnya itu nggak satu orang. Yusril Isa Mahendra. Ada Rini Widiati, Menteri Pan RB ini kan. Agus Andrianto. Ya dua nama itu aja dulu deh. Yusril Isa Mahendra sama Jaksa Agung Burhanuddin. Gimana gitu kan. Nah, tapi maksud saya adalah di sini aja nih, di tahap dimana kita menilai berdasarkan siapa orang-orangnya. Ini kita udah langsung down ya. Kita langsung melihat, ini sih bercanda. Makanya saya gunakan istilah ini gimmick nih. Gila lagi Menteri Perekonomian nih Om. Menteri Perekonomian Media Wahyudi Askar. Ini kan usia mereka rata-rata 50 tahun ke bawah. Yang bayangan. Kabinet bayangan ini. Counterpartnya Erlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Rosan Roslani, Ferry Juliantoro, Maman Abdurrahman, Budi Santoso, Doni Oskaria, Teuku Rifki, Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata. 8 orang. Ya sorry. Dari nama nih. Kita nggak tahu, usianya masih muda, pengalamannya apa kita nggak tahu.
seberapa mereka punya kapasitas. Untuk memanage sebuah departemen, sebuah kementerian, itu kita nggak tahu semua. We have no idea, ya. Tapi setelah mengatakan itu, tentu saja ada orang-orang yang akan bilang, dan saya setuju pasti, ya jangan lihat nama-namanya dulu dong, jangan lihat orang-orangnya dulu, ya. Saya misalnya mungkin nggak kenal nama-nama yang tadi disebut, karena pergaulan saya nggak luas di sana, ya, di lingkungan itu. Kalau kita cuma baca media, kita mungkin tidak menemukan nama-nama itu. Tapi kan nggak berarti bahwa mereka sebetulnya adalah orang-orang yang nggak punya kualifikasi cukup. Ya. Karena itu ujiannya adalah bukan pada tahap nama, ya. Ujiannya adalah pada tahap ide, gagasan, produknya, ya. Karena itu marilah kita menunggu sampai si kabinet bayangan ini bekerja. Ya. Nah sekarang saja misalnya mereka sudah bisa mulai nih. Kalau mereka sudah jadi, mereka harus bisa menjawab nih misalnya pertanyaan tentang keuangan paling gampang, ya. What would you do? Apa yang Anda lakukan untuk bisa mengatasi persoalan, ya, isunya misalnya kurs yang terus melemah, ya, atau hilirisasi atau apapun gitu, ya. Atau misalnya kemarin Deputi Gubernur Bank Indonesia yang mundur itu. Ya itu kan isu, ya. Ya. Tapi apa persoalan policy-nya yang harus dibuat, ya. Nah, kita tinggal tunggu nih mereka masing-masing akan bisa mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan. Pendidikan banyak loh masalahnya. Ya soal misalnya gaji-gaji para guru-guru honorer yang tak terbayar misalnya. What would you do? Ya, apa yang harus Anda lakukan? Ada kan pendidikan di situ? Siapa orangnya? Menteri Pendidikan dia itu di bawah kalau nggak salah. Itu yang paling bawah? Ada. Nenden Sekar Arum. Itu Menteri Riset, Teknologi dan Digital. Ya. Menteri Pendidikan nih nggak ada dia, Om. Nggak penting pendidikan. Menteri Pertahanan Luar Negeri. Menteri SD apa? Pendidikan dasar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada. Iman, dia guru sejarah latar belakangnya. Lulusan UNJ, aktivis, kepala bidang advokasi guru. Iman Zanatul Hairi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya kan, belum apa-apa kita udah langsung ketawa, guru sejarah. Jadi lawannya tuh guru sejarah. Anda gimana coba? Anda berhadapan dengan guru sejarah. Counterpartnya Abdul Mukti. Dikdasmen kan? Iya. Brian Yuliarto, Dikti Saintek. Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Pratikno, Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Itu. Tapi oke lah. Sekarang benar Anda seperti kata Bang Ade tadi, jangan lihat orangnya, produknya ini ya. Anda bikin kebijakan yang kan Anda guru sejarah lagi, ya. Anda guru, ya, ahli guru katanya. Ya udah, gimana caranya untuk membantu para guru honorer yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun itu menderita hidupnya. Bisa jadi bagus, bisa jadi dia akan punya ide-ide yang cemerlang. Ya udah, kita uji dari sana. Tapi kita berharap jangan sampai semangatnya itu seperti semangat yang selama ini ditunjukkan oleh Ferry, yang pokoknya salah, malah dihina-hina dan segala macam kan. Enggak dong, ayo kasih bantuan nih kepada pemerintah, berikan gagasan-gagasan Anda. Anda sudah mewakili komunitas tertentu lah paling tidak, ya, kalau tidak mau dikatakan mewakili masyarakat. Anda sudah merancang sebuah kabinet alternatif. Please produce something. Silahkan memproduksi sesuatu, ya, yang bisa men-challenge apa yang dilakukan pemerintah. Kayak sekarang jelas lah apa yang dilakukan pemerintah dengan Koperasi Merah Putih itu sangat perlu masukan, sangat perlu kritik. Jadi kalau Anda datang, nggak tahu menteri koperasinya siapa, dia akan ngomong ini harusnya gini. Dari situ jangan-jangan apa yang tadi saya katakan salah. Ketika di awal saya menilai itu hanya berdasarkan tidak populer, ya. Ternyata mereka pinter loh. Mereka tuh bukan hanya cerdas, kritis. Mereka tuh punya ide, well plan, punya organisasi berpikir mereka terjaga, ya. Kenapa tidak? Jadi saya juga setelah tadi ketawa-ketawa mengatakan ini gimmick, tapi setelah mengatakan itu, ya, mari kita beri kesempatan. Karena kalau setelah kesempatan diberikan dan ternyata mereka berhasil memproduksi pengetahuan yang ternyata memang bisa memberikan alternatif yang jauh lebih bagus, yang lebih cerah, yang lebih enlightening gitu, ya. Ya oke, kita puji, kita hormati. Dan ini kan orang-orang ini kan katanya nggak dibayar, ya.
ini tidak bekerja untuk tujuan cari. Walaupun salah satu program mereka itu nanti mereka akan menggalang donasi. Donasi untuk mengerjakan program-program yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Gaya LSM itu kalau di situ tuh. Kelihatannya seperti itu ya. Itu salah satu programnya Om. Ada 4, saya lupa tadi ada. Pertama pasti mereka segera membuat rapat dulu, rapat kabinet, lalu menjalin komunikasi dengan pihak lain termasuk pemerintah. Lalu ada program itu, mereka juga akan menggalang donasi untuk membiayai program-program mereka yang tidak dijangkau oleh pemerintah gitu. Project-project. Itu sangat questionable, sangat bisa dipertanyakan. Walaupun tentu saja mereka bisa lakukan. Karena yang lebih penting kita lihat sekarang adalah bukan hal semacam itu ya. Tapi gagasannya apa? Dan sebetulnya bukan sesuatu yang terlalu mahal, tapi kan itu perlu terus diproduksi dan orang tentu butuh dana untuk hidup kan. Kalau dia diharapkan bisa merancang program-program yang bisa secara tepat men-challenge program-program pemerintah, ya dia butuh konsentrasi. Dia harus duduk mempelajari semua informasi data yang bisa diperoleh kan, dan kemudian merancang sesuatu yang. Nah itu persoalannya, gagasan yang realistis, artinya berdasarkan data. Dan data itu nggak spasial. Harus data secara keseluruhan, misalnya pertanian. Lu jangan ngomong pertanian di Jawa aja, ya kan? Atau di Jawa Barat misalnya. Contohnya di Jawa Barat, karena sistem yang dipakai di Jawa Barat belum tentu cocok di Papua, di NTT dengan segala keterbatasan itu kan. Nah, harus sadar itu. Mereka punya nggak jaringan untuk menghimpun data seperti itu? Tapi bahkan saya berusaha lebih toleran lah ya. Maksud saya begini, kalau Anda mau bikin sesuatu yang hanya Jawa Barat, nggak apa-apa, coba bikin. Anggap itu contoh gitu. Anggap itu contoh. Yang Jawa Barat itu salah. Anda tunjukkan data-datanya. Anda bangun argumen berdasarkan data-data empiris kan. Ya syukur-syukur kalau itu bisa didengar. Dan syukur-syukur itu benar. Syukur-syukur itu memang menyelamatkan si program itu sendiri. Bahkan mereka bisa bikin proyek contoh gitu ya Om. Nah itu yang saya bilang. Itu kan harganya, biayanya pasti menjadi terlalu mahal. Karena kan gagasan itu harus diaplikasi. Kalau nggak applicated. Ini San, siapa yang mau biayain? Nah itu nih. Ketawa lagi dong. Nggak ada. Udahlah, susah lah. NGO aja sekarang hidupnya tuh berat. Apalagi kalau dana asing yang muncul. Belum apa-apa langsung wah ini Soros gitu kan. Ini kabinet bayangan tapi dananya Soros. Anda mau ngomong apa? Nggak akan ada yang dengar lagi udah. Dan gimana Anda bikin proyek percontohan? Memang nggak perlu ada izinnya. Kan itu sesuatu yang secara institusional harus bisa diterima. Nah ini enggak. Jadi makanya saya mau realistis lah. Nggak usah dipakai proyek percontohan. Anda kasih gagasan Anda secara tajam, secara tegas, secara jernih gitu ya. Sampaikan ke publik paling tidak. Tapi kirimkan juga ke pemerintah. Kirim ke semua partai. Bikin rame. Tapi gagasan Anda harus gagasan yang tajam, kritis, tapi realistis. Kalau Anda bilang pokoknya harus dari bawah, semua dibangun dari bawah. Apa dari bawah? Gimana caranya? Dari bawah mana? Nggak, saya mau bilang nih contoh terbaik tuh yang MBG-nya Pak Prabowo kan juga gagasan-gagasan besar yang belum sebetulnya siap perencanaannya dijalanin. Dibuka sebesar-besarnya peluang bagi masyarakat untuk bisa terlibat. Ujung-ujungnya yang terlibat bukan lagi masyarakat luas. Yang ada hubungan sama partai dapat jatah, hubungan sama TNI, hubungan sama Polri. Itu harus realistis Anda melihat kondisi Indonesia semacam itu. Bisa nggak Anda lakukan? Kalau enggak, jangan ngomong. Nah, tapi kembali ke tadi, karena saya ingin memberi kesempatan, saya ingin mengapresiasi orang yang mau berpikir ya. Mari kita hormatilah. Ya udah bikin deh. Ya. Kemudian kita nilai sama-sama. Apakah ini masuk akal atau enggak? Apakah ini emang lebih baik atau enggak? Dan ya harapan saya kalau ini adalah sebuah apa sih nama lembaganya? Nggak ada ya? Bayangan. Emang kabinet bayangan aja ya. Kalau dia cukup diterima sebagai sebuah lembaga yang terhormat gitu ya,
orang mengapresiasi apa yang mereka lakukan, ya saya harapkan gagasan-gagasan mereka bisa diterima secara luas. Orang mau mendengar, orang mau mendiskusikannya, mau membicarakannya, mau mempertimbangkannya. Pemerintah juga begitu. Tapi kalau Anda cuman menjadi sebuah gimmick, kelompok yang itu-itu aja. Ini bahasa Madeni gimmick. Nggak, akhirnya kalau enggak ya jadinya gimmick. Kalau nggak serius jadinya gimmick. Tapi kan Anda harus melihat tadi realistis. Betul. Saya ini kan orang LSM. Ya. Ya. Yang berapa banyak hal yang saya lakukan yang tujuannya adalah untuk mengubah kebijakan pemerintah. Sama sekali nggak mudah. Bukan cuma di pemerintahan Prabowo. Di semua pemerintahan. Ya. Karena itu Anda harus menjadi sebuah kabinet bayangan yang cukup besar, yang cukup dihormati, yang cukup diterima oleh masyarakat yang luas. Yang bahkan kalau bisa didukung oleh, saya nggak tahu apakah para pengusaha di Indonesia gitu ya, yang mau tadi membantu mendanai sosialisasi ke berbagai perguruan tinggi kali di Indonesia, datang ke berbagai partai, datang ke berbagai fraksi di DPR, misalnya ya. Dan itu sesuatu yang membutuhkan biaya besar. Nah, kalau itu bisa dipenuhi, ya mudah-mudahan dia menjadi sesuatu yang memang berarti, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang didengar oleh masyarakat, dan mudah-mudahan didengar juga oleh kementerian, didengar juga oleh presiden. Didengar juga oleh DPR. Saya sih meragukan itu. Makanya saya mulai dengan pernyataan ini kayaknya sih gimmick nih. Tapi setelah mengatakan ini gimmick, cobalah kita beri kesempatan lebih serius. Kita tunggu kebijakan mereka gitu ya. Sekalian presiden ya kali Om. Ini kan belum ada nih presidennya. Gak lengkap kayaknya. Ini kabinet tanpa kepala. Kabinet bayangan. Kok nggak ada presiden bayangan? Gak ada presiden bayangan. Ini menarik loh ini. Ini kan ini di pemerintahan presidensial kan. Iya. Kabinetnya harusnya ada presidennya. Itu kan jadi pertanyaan orang, kenapa nggak sekalian aja. Betul. Naruh cuma bayangan. Betul. Prabowo nggak akan tersinggung dong. Ini cuma bayangan Pak. Jangan dan marah boleh juga bayangannya Prabowo juga gitu ya. Oh iya boleh. Tapi Prabowo mau nggak jadi presiden di kabinet mereka. Mending cari orang lain, Mahfud MD mungkin atau Anies Baswedan, Ganjar, betul. Iya kan, betul. Sekalian kelihatan emang ini kabinet bayangan dan bisa jadi counterpartnya pemerintah ini. Anda mukanya nggak ketawa, tapi Anda itu kan bercanda ya. Enggak. Tapi serius tadi kan saya lihat lah, ini kok nggak ada presidennya. Iya. Nanggung gitu loh. Kan namanya juga shadow cabinet. Iya, shadow cabinet kan mestinya ada presidennya. Mestinya ada presiden. Taruh aja, tuh orang juga akan marah. Tapi emang terus terang ujung-ujungnya kan di Indonesia ini kita mau tidak mau inevitable secara tak terhindar kan bertanya tentang ini misi politiknya apa ya? Nah itu kan? Ada pertanyaan nakal dari netizen nih Om. Ini kan ada isu Agustus katanya mau reshuffle lagi dan mereka launchingnya Juli. Kali aja dilirik orang mungkin ya udahlah muncul aja mungkin nanti dilirikan Agustus ada isu mau reshuffle nih gitu. Iya. Tapi boleh ini nama-nama dilirik Pak, dilirik doang kan nggak apa-apa kan Om. Tapi memang kalau mau dilirik ya harus cukup terkemuka. Makanya walaupun saya nggak tahu kalau memang Agustus reshuffle-nya nggak akan ada waktu. Kan idealnya adalah mereka mengutarakan dulu gagasan-gagasan mereka. Setiap menteri di situ yang namanya tercantum di sana ngasih proposal mereka untuk kabinet ini, untuk kementerian ini. Saya proposalnya ini, ya kabinet saya itu programnya seperti ini. Kan baru kalau itu sudah keluar, baru dia akan dilirik. Kalau belum, lah nama-namanya kan nama-nama amatiran, bukan nama-nama orang terkenal. Ini membuat saya tadi berpikir sebentar. Kenapa dia nggak tunjuk orang-orang terkenal ya? Iya. Ya, mungkin karena orang-orang terkenalnya nggak mau. Nah itu dia. Mungkin ya. Iya benar juga. Karena kalau Anda mau bikin kabinet bayangan, ya supposed to be-nya adalah ya pilih dong orang-orang terbaik juga di bidangnya masing-masing. Ya banyak lah. Dr. Ferry Latuihin itu. Latuihin itu. Mending dia ganti Yudhistira ya kan. Menteri Keuangan. Head to head sama Purba kan sering tuh mereka ini kan.
Saya nggak mau komentar ya. Enggak, karena ini Zaken kabinet Om. Oh ya Zaken. Zaken Kan kan? namanya Zaken. Zaken. Ahli ya. Karena yang Iya. akan mereka hadapin itu tandingannya ada orang-orang Iya. yang menurut Pak Prabowo ini The best lah. oh the best lah. Purbaya itu dihantam berbagai isu kan nggak oleng juga dia kan. Walaupun orang bilang mukanya kok makin pucat ya. Iya iyalah Om. Karena dia, artinya dari situ aja kita lihat perjuangan Pak Purbaya kan. Walaupun dia di depan dia nggak ngomong. Iya. Jadi saya yakin di rumah dia nggak tidur juga. Aduh besok kurs turun lagi apa enggak? Pasti begitu kan. Dan Habis itu dia pakai ngomong kursi itu sebentar lagi lah 15.000. Astagfirullah. Malah naik besok. Kenapa lu ngomong begitu? Iya, mungkin itu yang harus ini. Tapi kalau saya mau tanya karena ini bidang saya, Menteri Komunikasi siapa? Menteri Komunikasi kayaknya mereka nggak punya deh Om. Mereka Serius. orang kayak komunikator semua ini. Ini kan nggak ada ini pendidikan kebudayaan layanan dasar pertanian kedaulatan luar negeri sesnek pertahanan hak kesehatan kebijakan negara perekonomian nggak ada mereka nggak butuh. Ada. Jadi buat mereka Nggak penting. siapa Acara ini tuh nggak penting sebetulnya. buat mereka Bakom tuh nggak penting. Nggak penting. Nggak Nggak penting. penting. Sementara negara ini punya persoalan dengan komunikasi. Itu kritik kita dari ruangan ini. Oh, Satu-satunya kritik kita buat Pak Prabowo dari awal kita buka ini komunikasi. Oh gitu ya? Iya. Oke, ya saya Makanya setuju waktu itu. reshuffle kelima kemarin kan yang diganti itu rata-rata part itu kan Om, komunikasi masukin si Bang Hasan. Oh iya. Ya kan? Iya. Walaupun setelah Bang Hasan masuk Londo Ireng lagi keluar ya. tapi artinya Pak Prabowo sadar. Karena waktu itu Bang Teddy malah keras banget ngomongnya. Apa? Pak Prabowo ini kasihan. Udah kerja keras jadi jubir buat dirinya sendiri. Betul. Karena ada bagian komunikasi yang nggak ada. Tapi bukan salahnya Pak Hasan dong. Mungkin Pak Hasan nggak dikasih. Enggak, kalau sekarang lebih mending menurut kita, lebih bagus kan ada Pak Kodari akhirnya di Bakom kan, sementara KSP itu lumayan agresif juga Jenderal Dudung ini untuk. Tapi Pak Prabowo tetap aja ya Londo Ireng itu gimana? Iya. Kan sekarang itu. Terlalu spontanitas kayak babe kita yang dia itu dikasih naskah pidato dia baca sebentar terus dia berhenti dia ngomong sendiri. Ini bagaimana sih Bapak ini? Itu kerjaan Bang Hasan tuh kan staf khusus bidang komunikasi kan. Mungkin Bang Hasan langsung aduh kenapa nggak dibaca, gue udah bilang itu, gue udah tulis semua. Tiba-tiba keluar Londo Ireng, tiba-tiba keluar. Kalau saya ngomong lu sih kata dia ke Kapolri, lu sih nggak mau dibawa Kemhan. nggak bisa mah. Lu sih nggak mau dibawa Kemhan. Dia ngomong gitu. Ada salah satu pidato di pidato. Dia ngomong begitu. Lu sih nggak mau dibawa Kemhan. Sih dibawa Kemhan, Kapolri kayak gitu. Tiba-tiba meledak itu kemarin Jampitsus kan, yang orang mempersoalkan ada Menhan juga di situ, ada Kapolri, ada Panglima TNI. Ini lucu juga Pak Prabowo kalau lagi frustrasi ya jangan ngomong. Dia sampai bilang yang itu kan, ini ada alih-alih ini. Kalau saya ngomong boleh nggak sih? Itu gimana? Dia nantanya ke Mendiknas ya. Dia nanya ke menteri. Saya tanya ke menteri nih. Saya nggak tahu jawaban menteri apa. Kalau saya jadi menteri saya bilang nggak boleh Pak. Jangan Pak. Bapak didengar publik, masyarakat luas, anak-anak. Janganlah ngomong. Nanti aja di ruang rapat kita Bapak bilangnya. Kalau di pidato jangan. Di pidato ya jangan lah. Mau di ruang pertemuan terbatas ya jangan, apalagi di pidato. Aduh, Pak Tapi ya itu, jadi kembali ke ini ya. Mereka nggak punya menteri komunikasi kan? Nggak punya ya. Menkom tapi yang digital dan lain-lain tuh ada tuh di mana? Di Menristek. Ya lain lah. Menristek tuh bukan soal digital. Ini soal perspektif berarti. Buat mereka itu digital tuh ya udah masuk aja di Ristek. Itu yang ngurus televisi, ngurus radio, ngurus film. Bahkan kalau di Indonesia ngurus pers. Betul. Itu gimana? Pengaturannya gimana? Polisinya gimana? Ya kebetulan kita ngobrol jadi kelihatan.
kok itu jadi lowong, kok nggak ada posisi itu. Padahal penting banget itu. Kalau buat saya penting. Buat saya penting. Penting. Ya kayak kemarin ribut TVRI itu. TVRI keluar berapa? 1, sekian triliun buat Piala Dunia. Itu serius pembicaraan kita itu. Itu harus dibicarakan secara sungguh-sungguh, secara bukan cuma selewat gitu ya. Nah itu apa kebijakan si pemerintah bayangan ini, kabinet bayangan. Tapi kembali ke tadi, iya. Ini kita tunggu ininya, ya gagasan-gagasannya. Kita tunggu siapa. Menurut saya yang pertanyaan tentang presiden tuh nggak usah lah ya. Nggak apa-apa, nggak ada juga. Kita tahu kok pemimpinnya Anies loh. Iya karena si Juli ini kayaknya bekas tim sesnya Anies Muhaimin. Ya kita tahu Jafari Amsari itu kalau di antara bertiga itu artinya Prabowo, Ganjar dan Anies ya mungkin paling dekat sama Anies lah ya. Saya nggak tahu yang lain ya, tapi P. Fitri saya nggak tahu apa gitu. Nah saya tadi sebenarnya lagi bicara tentang apakah ini memang betul-betul zakon kabinet dalam arti kepengen bikin sebuah kabinet seperti yang tadi dalam bayangan di awal itu tentang adanya kehadiran sebuah lembaga alternatif yang bisa menyajikan pikiran-pikiran alternatif ya secara terus-menerus yang tujuannya bukan untuk menjatuhkan tapi tujuannya untuk memberikan pencerahan, mengingatkan ya, atau sesuatu yang lebih pragmatis sebetulnya. Tujuannya adalah menghadirkan sebuah kabinet yang akan terus-menerus menyerang pemerintah agar legitimasi pemerintah itu melemah, menurun. Orang dari waktu ke waktu melihat terus kesalahan, kelemahan yang bisa saja mengada-ada gitu dibuatnya. Agar 2029 pemerintah Prabowo ini betul-betul pemerintah yang dianggap lemah, weak ya. Mungkin tidak diganti. Sekarang kan udah mulai rame lagi orang ngomong tentang ini harus sebelum 2029 kita udah nggak bisa lagi membiarkan Pak Prabowo terus bertahan. Saya bukan orang yang setuju dengan itu. Saya bahkan anti, saya menolak. Saya akan terus mempertahankan Pak Prabowo terlepas dari kritik-kritik terhadap pemerintahan dia. Kita harus terus mendukungnya dalam arti tidak terjerumus dalam sikap kalau kita udah nggak suka sama sebuah pemerintah kita ganti begitu aja. Nggak, kita harus menunggunya sampai 2029. Apakah saya masih akan mendukung Pak Prabowo pada saat itu? Seperti 2024 kemarin, jawaban saya adalah ya tergantung ya. Tapi marilah kita sama-sama menjadi orang-orang yang tidak ingin semua diselesaikan secara instan. Secara buru-buru ya. Tapi kan teman-teman ini nih kita nggak tahu ya. Ferry ini kan gayanya gaya aktivis yang turun dan maksudnya mungkin dia saya nggak tahu dulu itu dia turun ke lapang, turun ikut demo atau enggak ya. Tapi gaya-gayanya kan gaya-gaya pokoknya. Ini salah, ini harus dilawan. Dan dia termasuk orang yang percaya perlunya ada pemakzulan kan. Ya kan? Itu jelas ada. Jadi pertanyaan saya adalah sebetulnya yang sedang hendak dicapai oleh teman-teman ini adalah yang sesuatu yang lebih jangka panjang ya. Memperbaiki sistem. Jadi bukan soal orang nih, memperbaiki sistemnya. Gagasan-gagasan jadi sistemik, masuk ke dalam sistem. Atau lebih pragmatis, ingin menggoyang pemerintahan yang sedang berkuasa. Apakah digoyang untuk tahun-tahun ini atau sampai 2029 kita nggak tahu. Tapi sesuatu yang bukan ideal jadinya sebetulnya. Ini adalah kumpulan dari para orang yang sakit hati, orang yang nggak suka aja sama pemerintah ya, atau kepengen masuk justru ya, kan bisa juga begitu. Bisa jadi. Itu. Nah dari sini. Tadi Om Ade singgung pemakzulan. Saya yakin dengan ini orang akhirnya jadi semakin takut mendukung isu pemakzulan itu. Karena kan ternyata ini menterinya. Ya kan waktu isu pemakzulan itu salah satu pertanyaan yang paling dominan itu. Oke, kita ganti pemerintahan sekarang. Siapa yang akan kalian pilih untuk jadi penggantinya? Tiba-tiba muncul kabinet ini. Orang kemudian, waduh. Untung kemarin kita nggak ikut tuh pemakzulan. Kalau enggak kabinet yang kita dapat nih seperti ini ya kan. Jadi kalau orang kan sederhana aja berpikirnya. Karena kemarin tuh orang bertanya itu Om. Selain apa sih salah Pak Prabowo
mana kebijakannya secara konstitusional, apa salahnya, apa yang dia langgar gitu, sampai kita harus memakzulkan. Lalu kemudian kalian udah jelaskan semua pertanyaan itu. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menggantikan orang-orangnya? Nah, tiba-tiba kan Ferry munculkan nama-nama ini kan. Kalau saya mikir, aduh, saya jadi takut. Untung kemarin gak jadi nih pemakzulan. Kalau enggak, gitu. Ini emang menarik ini. Jadi tapi ini kan baru omongan kita karena kita belum tahu mereka secara lebih mendalam. Mungkin nanti setelah kata Bang Ade tadi, setelah mereka mengeluarkan produk kebijakannya, ini boleh juga. Boleh juga nih. Kan? Kita nggak pernah dengar selama ini. Cuman setelah kita mendengar, wah dia memang selama ini rupanya ada mutiara-mutiara yang tidak tersembunyi gitu kan. Betul. Mungkin hidden gem nih mereka mungkin ini kan. Iya, tidak populer ternyata. Tapi ya itulah. Saya tetap menganggap sebetulnya kalau ini tidak dilaksanakan secara cermat, hati-hati, betul-betul jadi bahan lelucon. Dan itu sayang ya. Karena kita memang membutuhkan sebenarnya kritik-kritik yang serius terhadap pemerintah yang berkuasa. Saya termasuk orang yang semula sangat mendukung Pak Prabowo, tapi sekarang saya merasa banyak sekali ya kelemahannya. Dan ya mudah-mudahan Pak Prabowo yang dengar. Nah kalau sekarang ada sebuah lembaga semacam ini yang secara serius, continue dan menggunakan empirical base gitu ya, basis-basis argumen, data-data yang empiris gitu ya, tetap nggak ada jaminan Pak Prabowo akan dengar ya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi bahan pencerahan buat kita semua. Buat publik, betul. Iya. Mungkin perlu fit and proper test. Atau lucu juga kali kalau debat dengan counterpartnya itu ya, Bung. Saya justru khawatir. Nggak gini, kita kayak Anda bilang tadi ya, siapa itu yang akan berhadapan dengan Menteri Menhan misalnya, atau inilah yang tadi Anda bilang Menteri Ekonomi apa ya? Menteri Ekonomi. Iya. Media Wahyudi Askar. Lawannya itu Erlangga Hartarto, Agus Gumi, Rosan Ruslani. Iya. Itu nggak. Saya mau bilang itu sama sekali tidak gampang. Sama sekali tidak gampang. Anda boleh kritik si Pak Ruslan, Pak Erlangga, semua Anda kritik. Mereka tapi bukan orang bodoh. Mereka itu pintar. Bahwa kemudian mereka punya kepentingan di luar kepentingan rakyat, ya mungkin, ya. Tapi mereka orang pintar. Atau dia nggak turun, dia kirim orang-orangnya aja, ahli-ahlinya aja, menghadapi si Media Wahyudi Askar. Media Wahyu tadi. Emang bisa? Belum tentu. Di sini yang jago paling ya Ferry. Jago debat ya. Jago debat. Ya. Tapi kan isunya memang cuman Mensesnek. Iya, dia Mensesnek. Nah, apa yang mau didebat? Tapi misalnya tadi koperasi deh, siapa gitu? Koperasi mereka nggak punya. Jangan dong. Nanti mungkin karena mereka nggak suka sama kebijakan koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi nggak ada di sini. Counterpartnya pun gimana coba? Koperasi. Saya bahkan bingung. Menteri Koperasi sekarang siapa sih? Ferry Juliantoro. Ferry kan? Menteri Desa itu. Nah, Ferry Ferry. Ya, itu di perekonomian. Di perekonomian. Ferry Juliantoro. Jadi si Made itu tadi ya lawannya. Si Media Wahyu itu harus ngomong tentang koperasi desa kan? UMKM. Iya. Tapi udahlah itu mimpi kosong lah, nggak akan terjadi. Tapi saya mau bilang ini sesuatu yang penting tapi emang sulit dilakukan. Ya, nggak gampang. Buat saya sederhana aja deh. Kalau Anda bisa lahirkan gagasan-gagasan Anda, nggak perlu sampai debat deh, ngomong aja di publik. Share itu kepada seluruh masyarakat, maksud saya kepada universitas, kepada DPR, kepada partai-partai yang ada, ke kampus-kampus, ke NGO-NGO, udah bagus. Dipasang bisa diakses oleh siapapun, orang bisa baca gitu tentang salahnya kebijakan pemerintah sekarang tuh apa aja sih? Bikin program bayangan. Kalau itu nggak dilakukan, ya ini gimmick, ini it's only a joke. Dan itu sedih karena kita butuh pemerintah yang jauh lebih baik, dan untuk dia bisa menjadi lebih baik dia perlu kritik. Dia nggak boleh punya kekuasaan yang absolut. Dia harus punya kesadaran bahwa kami ini selalu diamati nih oleh masyarakat, oleh civil society. Apalagi sekarang ada kabinet
Nah, kabinet bayangan harapan kita kan itu, menjadi itu. Nah, makanya kalau ini nggak jalan, nggak dijalankan secara serius, kabinetan, gimmick, kita rugi semua. Oke. Terima kasih Om Ade. Jadi ini isinya curhat ya. Begitu pemirsa, jadi di dunia demokrasi itu emang sah-sah aja kita melakukan sesuatu, apalagi melahirkan gagasan yang menurut setiap orang, kelompok atau sebuah organisasi itu sesuatu yang bisa memberikan kontribusi positif buat kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Tetapi semua itu memang harus dilandasi dengan tujuan yang baik, tujuan yang positif, tujuan yang konstruktif, bukan hanya media untuk menyalurkan ketidakpuasan, apalagi rasa benci terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Karena kalau itu yang dilakukan, maka tujuan membangun demokrasi yang lebih baik itu malah menjurus ke arah yang menghancurkan. Begitu ya, Setuju. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan.